Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali pada bulan yang insyaallah berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya dan juga para sahabatnya, agar salat kita menjadi lebih khusyuk. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikan salat dari tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 78. Dari ayat tersebut kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Tapi ketika kita salat, kita juga harus dalam keadaan khusyuk. Bukan hanya sekedar kegiatan sehari-hari dan juga bukan hanya sekedar rutinitas sehari-hari. Supaya salat kita menjadi lebih khusyuk, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Salah satu faktornya ialah ketika kita mendapatkan salat dengan ihsan. Apa maksudnya? Ustadz Hanan At-Taqi berkata, beribadahlah atau salat seolah-olah kita melihat Allah, atau yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jika kita melaksanakan salat, kita harus niatkan kita ingin bertemu dengan penguasa langit dan bumi. Salat itu bukan hanya gerakan tertentu seperti rukuk dan sujud. Dengan salat kita mendapatkan ketenangan. Kok bisa? Di dalam salat ada bacaan-bacaan zikir, seperti bacaan iftitah, al-fatihah, ayat kursi, dan hingga sujud. Jadi kita ingin salat kita menjadi lebih khusyuk. Nah, mumpung kita masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, jadi kita niatkan pada bulan suci Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah semata-mata hanya karena Allah. Nah, pertama, mari kita niatkan ketika salat hanya ingin bertemu sama Allah, semata-mata hanya ingin berharap kepada Allah, tidak yang lain. Nah, kita nih salat nih. Nah, hati kita niatkan tidak yang lain, tidak niat karena siapapun, tapi hanya semata-mata hanya karena Allah jika kita salat. Nah, yang kedua, tanamkan di hati kita bahwa Allah itu satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya harapan kita, dan satu-satunya tempat berharap, agar jiwa kita menjadi tenang. Nah, kita sholat, hati kita ini kita tanamkan bahwa Allah itu satu-satunya tempat kita berharap. Jadi jika kita sudah menanamkan itu, Allah itu satu-satunya harapan kita dalam hati kita, maka jiwa kita ketika sholat akan menjadi lebih tenang. Nah, yang ketiga, kita pahami lagi kalimat-kalimat zikir yang kita baca sebelumnya. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jika kita sholat, kita harus tahu apa artinya dan maknanya, sehingga ketika kita sholat, kita menghayati ayat tersebut dan jiwa kita, hati kita menjadi lebih tenang. Nah, yang keempat, kita bayangkan seolah-olah itu adalah sholat terakhir kita. Kita nggak tahu nih kapan
Allah itu mencabut nyawa kita. Bisa jadi besok, bisa jadi ketika kita sholat dalam keadaan ruku dan sujud. Kita bayangkan kita sholat itu adalah sholat terakhir kita. Maka jika kita membayangkan itu adalah sholat terakhir kita akan mengingat yang namanya kematian dan akhirat. Sehingga ketika kita sholat kita akan menjadi lebih khusyuk. Kita itu di dunia tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya melaksanakan sholat. Sholat itu tiang agama, bagaikan tiang-tiang yang menahan bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan-bangunan yang sangat besar, sehingga jika tiang itu hancur, maka hancur pula yang dia tahan. Begitu pula kita, jika kita meninggalkan sholat, jika kita melupakan sholat, jika kita membelakangi sholat, maka hancur pula diri kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Shalahnya bahwa kaum muslimin sepakat jika meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja itulah dosa besar, dosa yang besar dan dosa yang lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Nah, jika kita meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, kita meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka itulah dosa besar kawan-kawan. Dosanya itu lebih besar dari dosa membunuh, dosa merampas harta orang lain, dosa berzina, dosa mencuri, dan dosa minum minuman keras. Wah, besar sekali ya dosanya jika kita meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Istiqomalah kita dalam melaksanakan sholat. Tapi ketika kita sholat, kita juga harus dalam keadaan khusyuk. Nah, kita niatkan ketika sholat, kita itu hanya berharap kepada Allah dan kita bayangkan Allah itu melihat kita. Aqimis sholata lidzikri. Allah mengatakan, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dirikanlah sholat hanya untuk ingatku. Nah, kita sholat ini, kalau kita sholat, kita itu hanya semata-mata mengingat Allah, hanya karena Allah, tidak yang lain. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mir rauhillah. Inna wala yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah selain orang kafir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas tingkah laku saya dan tutur kata saya. Semoga kultum yang saya berikan pada pagi hari ini menjadi berkah dan barokah, juga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.